Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Sekali peristiwa datanglah beberapa orang kepada Yesus dan memberi kabar tentang orang-orang Galilea yang dibunuh Pilatus dan darahnya dicampurkan dengan darah kurban yang mereka persembahkan. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, "Sangkamu orang-orang Galilea itu lebih besar dosanya daripada semua orang Galilea yang lain karena mereka mengalami nasib demikian? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara yang demikian. Atau sangkamu ke-18 orang yang mati ditimpa menara dekat Siloam lebih besar kesalahannya daripada semua orang lain yang diam di Yerusalem? Tidak, kataku kepadamu. Tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu semua pun akan binasa dengan cara yang demikian." Kemudian Yesus mengatakan perumpamaan ini. Ada seorang mempunyai sebatang pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Ia datang mencari buah pada pohon itu, tetapi tidak menemukannya. Maka berkatalah ia kepada pengurus kebun anggur itu, "Sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, namun tidak pernah menemukannya. Sebab itu tebanglah pohon ini. Untuk apa pohon ini hidup di tanah ini dengan percuma?" Pengurus kebun itu menjawab, "Tuan, biarkanlah dia tumbuh selama 1 tahun ini lagi. Aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan memberi pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan akan berbuah. Jika tidak, tebanglah." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Kristus, semua orang tentu setuju betapa perlunya orang bertobat. Tetapi selain dari niat yang kuat dari dalam diri, kita pasti tetap memerlukan bantuan Allah yang hadir lewat hidup kita supaya kita lebih mudah mengenalinya. Dalam bacaan pertama yang bercerita tentang Musa, Allah hadir di hadapan Musa dalam rupa semak yang terbakar. Allah hadir menyatakan dirinya dan berbicara kepada Musa melalui keseharian hidup Musa yang adalah seorang penggembala domba dan kambing milik mertuanya. Ini bukan pengalaman yang luar biasa ketika Allah hadir, apalagi menyenangkan. Tetapi kita melihat bagaimana Allah itu menyapa, lalu mengubah hidup Musa. Mengenai Allah menyapa dan mengubah hidup, saya ingin menceritakan sebuah pengalaman. Kurang lebih demikian. Ada seorang romo yang ada banyak karakter romo ya, ada yang ramah, ada yang tak ramah. Nah, yang kali ini tidak ramah pada umat, apalagi pada anak-anak. Mungkin bawaan dari lahir seperti itu. Ia dikenal galak, dikenal disiplin ketat, dan setiap umat kalau ada yang terlambat itu tanpa ampun disindiri satu-satu gitu ya. Padahal kebanyakan umatnya itu adalah pebisnis yang punya banyak urusan di sana sini, makanya suka lelet kalau datang ke gereja begitu. Pintu pastoran pun itu jarang dibuka, tertutup rapat bagi semua orang gitu ya. Intinya romo ini tidak ingin diganggu ketika ada di sana. Nah, suatu saat ada ibu-ibu datang ke pastoran bersama anak-anaknya. Tidak cuma satu ibu, berarti anak-anaknya juga tidak cuma satu. Nah, anak-anak ini sebenarnya ya biasalah anak-anak ya, namanya anak-anak ingin menyapa romonya. Lalu ibu-ibunya kebetulan ada urusan singkat dengan romonya, lalu ngobrol.
Tetapi setelah itu ibunya pergi karena ada pertemuan dan si anak-anak ini lalu otomatis dan praktis tinggal di sana. Anak-anak lari ke sana kemari di dalam pastoran. Dan hal ini tentu saja membuat dalam hati agak senewen si Romo itu ya. Tetapi lalu Romo ini tidak bisa berbuat apa-apa begitu. Dan yang lebih tidak disangka-sangka lagi, si anak-anak ini mulai melirik ke sana kemari gitu ya. Ada apa di pastoran gitu ya. Ada makanan-makanan begitu. Nah, namanya pastoran tentu banyak sekali makanan-makanan. Tidak semua pastoran banyak makanan ya, tetapi tentu ada beberapa pastoran yang memang mempunyai persediaan di sana sini. Dan makanan-makanan itu rupanya favorit untuk anak-anak ini. Nah, Romo ini mulai cemberut ketika makanannya itu mulai ludes dicamili satu-satu anak-anak gitu ya. Mau marah tidak bisa, mau pergi takut persediaan yang lain ketahuan, yang sudah disembunyikan begitu ya. Akhirnya ya ia merelakan semua itu dicamili satu-satu dan mengajaknya anak-anak bermain. Jadi pastor atau Romo ini berproses. Lalu di kemudian hari Romo ini bercerita kepada Romo yang lain tentang pengalaman itu. Ternyata makanan Romo yang lain ini juga hilang. Tetapi ekspresi Romo yang mendapat cerita itu luar biasa. Bahwa dia berkata begini, saya bersyukur justru kalau saya habis itu tandanya saya punya alasan untuk minta kepada ibu-ibu tadi menyediakan lebih banyak sehingga anak-anak kebagian dan saya pun kebagian. Nah, sejak saat itu Romo yang pertama tadi mulai berubah perlahan-lahan, mulai toleran. Ia menjadi lebih cair dalam bergaul, dalam berpastoral berkat pengalaman itu. Dalam batinnya begini, jika anak-anak saja takut pada saya, takut masuk pastoran, apalagi Tuhan. Bertahun-tahun pasti ia gagal masuk ke dalam hatiku sampai sekarang. Nah, saudara-saudari yang terkasih, pengalaman ini dan juga tentang 3 bacaan tadi, terutama Injil, berbicara tentang pertobatan, perubahan hidup terhadap banyak pendapat bahwa hidup yang buruk, termasuk bencana alam dan sebagainya, yang kata orang itu akibat dosa-dosa manusia. Dengan tegas Yesus mengatakan begini, tidak, bukan demikian, tetapi jikalau kamu tidak bertobat, kamu pun akan binasa. Jadi penderitaan dan bencana, bahkan kematian yang dialami orang itu bukan karena dosa. Tetapi yang ingin diingatkan Yesus dan menjadi ukuran yang dipakai adalah sejauh mana setiap orang dalam hidupnya itu sungguh hidup dengan semangat bertobat. Nah, lalu maka ada perumpamaan indah dalam Injil tentang pohon ara. Bahwa setiap orang di dunia ini adalah pohon ara yang punya kemungkinan dan pasti punya dosa. Seberapapun kadarnya, seberapapun levelnya. Dan kita ini adalah pohon ara yang ditanam Tuhan dengan maksud supaya tumbuh dan berbuah. Bila tidak berbuah, akan ditebang. Namun si pengurus kebun itu yang adalah Yesus sendiri mau menyelamatkan pohon-pohon ara ini. Meskipun 3 tahun belum menghasilkan, dia bilang, setahun lagi deh, tunggu dulu, sabar dulu. Nah, ini semua menunjukkan bahwa Tuhan tidak akan mengampuni dosa apapun kalau kita tidak pernah punya semangat bertobat. Perumpamaan pohon ara itu juga memberi pengharapan pada kita bahwa kita selalu diingatkan belas kasih Allah yang luar biasa tak terbatas. Maka saudara-saudari, ajakan bertobat berarti mengajak kita untuk mulai mengalihkan perhatian kita kepada Tuhan sambil menyadari kedosaan-kedosaan kita. Mana sisi yang tidak bertumbuh? Mungkin kita merasa beres di hadapan Tuhan. Tetapi sesungguhnya ada banyak hal yang masih perlu dipelajari, masih perlu direfleksikan agar kita tidak terbuai pada keyakinan bahwa hidup kita adalah baik, aman, dan beres.
Atau mungkin orang sudah menjalankan ibadah agamanya dengan baik, tetapi kita lalu diajak berhati-hati bahwa mungkin dengan itu lalu kita merasa lebih tinggi hati, menjadi lebih gengsi dibandingkan dengan orang lain. Bagaimana dengan diri kita sendiri, saudara-saudari? Apakah kita selama hampir 3 minggu ini memasuki masa Prapaskah mulai melihat hal-hal yang menyulitkan diri kita untuk berubah, yang menyulitkan diri kita untuk disembuhkan Allah? Hari ini kita diajak oleh Allah untuk berubah, supaya Allah tidak gagal masuk ke dalam diri kita, seperti yang hampir dialami Romo tadi. Setelah mengenali, kita diajak tidak banyak kok perbuat, hanya satu saja yang sederhana, yang kira-kira itu mungkin kita lakukan, tetapi efeknya berdampak luas. Misalnya apa? Ya misalnya mulai belajar tersenyum, mulai belajar untuk memberi hal-hal kecil dengan ikhlas. Dan bila kita tekuni dengan setia, bukan tidak mungkin itu akan membarui diri kita. Saudara, masa Prapaskah ini adalah masa di mana kita diajak aktif untuk bertobat. Untuk itu, seperti perumpamaan pohon ara ini, Tuhan akan memberi pengharapan, tetapi bukan pengharapan yang pasif, pengharapan yang menuntut aktif. Jadi kita diajak menggemburkan tanah kita, memupuk, menyirami supaya subur. Dan semoga setelah Paskah nanti kita melihat bahwa diri kita mulai bertunas satu persatu dan siap menjadi buah-buah yang bermanfaat bagi Tuhan dan sesama. Kemurahan Tuhan yang telah ditunjukkan oleh pohon ara tadi, yang tidak berbuah selama 3 tahun, tetapi mendapat kesempatan setahun lagi, boleh jadi itulah pengharapan buat kita semua. Inilah kesempatan yang diberikan Tuhan memberi waktu pada kita untuk bertobat. Inilah yang kita gunakan untuk tergerak bertobat. Hanya mereka yang bertobat, mereka akan selamat. Rahmat inilah yang kita mohonkan dalam Ekaristi ini, agar Tuhan menyentuh dan melunakkan hati kita. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus,